Sebelum saya lanjut, mohon kepada kedua mempelai untuk duduk di pelaminan, karena kita adalah nasihat pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh, penyesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, dusun Talang 9, Bukan Ulu Senang, kepada keluarga mempelai laki-laki dan rombongan beserta tamu undangan, dan tak lupa kepada kedua mempelai yang berbahagia. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah, Ananda Kakanda atau Ananda ya saya ini? Adinda Agung sudah resmi menjadi suami saat ini, meskipun belum menjadi bapak, karena kalau menjadi bapak itu saatnya harus punya anak, sementara menjadi suami. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Assalatu wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya mohon maaf kepada para sesepuh, bapak ibu, tamu undangan. Mungkin sebenarnya saya tidak layak berbicara di sini. Mohon maaf, karena saya diperintah untuk memberi nasihat kepada kedua mempelai ataupun kepada bapak ibu yang sudah menikah, bahkan ada yang sudah punya cucu, atau mungkin ada yang sudah punya cicit, sedangkan saya belum pernah menikah. Jadi mohon maaf apabila nanti yang saya sampaikan kok tidak sesuai dengan keadaan, ya Bu, ya Pak. Karena yang namanya teori itu pasti berbeda dengan praktek. Tapi paling tidak saya teorinya sudah hafal, bisa ya. Sedikit banyak ketika kita itu di pesantren, kita itu belajar ilmu agama, belajar ke teori. Hadirin rahimakumullah, Ananda Agung Hartawijaya dengan Eva Melianti sudah sah menjadi suami istri. Sebelumnya saya mau tanya, ini sudah sah menjadi istri, yang pertama dan paling utama untuk kalian berdua itu adalah niat. Niat menikah. Di dalam kitab hadis manapun, bahkan hadis paling kecil Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Jadi nikah itu bisa menjadi hal yang sunnah, bisa menjadi hal yang wajib, juga bisa menjadi hal yang haram, tergantung niatnya. Jadi kalau belum niat yang baik, mulai sekarang niatkan nikah lillahi ta'ala, karena Allah, ya. Nikah karena Allah, jangan nikah karena, misalnya, meskipun dalam hadis tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, Pak. Perempuan itu dinikahi karena 4
perkara. Perhatikan, ini sering disampaikan tapi sering juga lupa. Yang pertama apa? Yang pertama limaliha, karena hartanya. Karena kan sekarang pemuda itu memandang hartanya. Bahkan misalnya yang perempuan atau yang laki-laki, kita baru datang kepada wali seorang perempuan itu sudah ditanya kerjaannya apa. Tidak bertanya sudah sampai di mana kamu pengetahuannya. Ini yang salah. Kalau pekerjaan itu bisa dicari setelah menikah, tapi kalau belajar setelah menikah itu akan lebih sulit. Alhamdulillah sudah hidup. Ini pertanda bahwa saya tidak boleh ngomong lama-lama. Betul ya Pak ya? Betul ya Bu ya? Karena saya tidak pantasnya. Jadi pertanda saya itu tidak boleh ngomong lama-lama. Tapi sedikit saya teruskan hadis tadi ya Pak. Yang kedua, selain karena harta, li nasabiha, karena nasabnya. Banyak sekarang itu Pak. Dia mau menjadi menantu, dia mau menjadi menikahkan putranya hanya dengan pejabat. Misalnya DPR. Setelah turun jadi DPR, enggak jadi pejabat lagi, pegatan. Benar kan? Atau apa maksud kita? Cerai, itu banyak. Jadi jangan menikah hanya karena nasab. Selanjutnya li jamaliha, karena kecantikannya. Ya alhamdulillah, Adinda Family yang ini cantik luar biasa. Semoga cantik luar jalan. Karena Mas Agung 24 jam nanti yang kami lihat itu ya Family yang ini. Jadi kalau cari istri itu diusahakan yang cantik, minimal nggak cepet bosan. Betul tidak? Misalnya kalau istrinya jelek, pulang dari kebun, buka pintu, giginya merongos, nggak pakai baju, nggak rambutnya berberatur, kan kita menjadi ibu istriku apa keuntungan enggak ya? Seperti itu. Jadi penting memilih istri juga yang cantik. Dan yang terakhir wali diniha, karena agama dan budi pekertinya. Ini yang terpenting. Pilihlah pasangan itu karena agama atau akhlaknya. Ketika akhlaknya baik, maka nanti ada anak turunnya akan menurunkan anak-anak yang baik pula. Betul? Dan harapan kita semua para bapak ibu, semoga Adinda FM Yanti dan Agung Hartawijaya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini susah loh ya. Saya cuma bisa ngomong, belum bisa menjalankan. Yang pertama itu sakinah. Tahu sakinah? Sakinah itu apa? Sakinah itu kalau bahasa kitabnya anteng. Tahu anteng? Ada maruhi di anteng. Adem ayem tentrem. Itu namanya sakinah. Ini kalau mantan baru, insya Allah semuanya sakinah. Karena kan baru ketemu. Pas malam pertama pula pasti adem ayem tentrem. Itu sakinah. Tapi ketika nanti sudah menginjak berapa tahun ke depan, itu sakinah biasanya sudah tidak berlaku. Coba tanya anak bapak-bapak yang sudah pengalaman. Apa masih adem ayem tentrem? Tidak. Kepikiran garam di dapur suruh kerja. Kepikiran anak sekolah pulang jam 4 dimarahin sama istrinya. Itu sakinah sudah tidak. Yang ada tinggal mawaddah wa rahmah, yaitu kasih sayang. Ya. Jadi nikah karena Allah, meskipun nanti sudah sama tua, sudah keriput, misalnya sudah giginya ompong, misalnya ya, sudah tidak bisa dandan, tapi karena Allah kita timbulkan rasa mawaddah wa rahmah. Seperti itu. Ya. Kalau makan baru insya Allah semuanya sakinah. Akhirnya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Apa? Dunia ini perhiasan, Mbak. Dunia ini perhiasan, Bu. Apa?
hiasan. Tapi ada perhiasan yang paling baik, perhiasan yang paling bagus. Apa itu? Istri yang solehah. Pertanyaan saya, istri yang seperti apa yang solehah itu? Ayo, istri yang solehah yang seperti apa Pak? Seperti apa Pak? Istri yang solehah itu khairun nisa'i imra'atun idza nadarta sarratka. Ini ya. Idza nadarta sarratka. Mas, jadi agung dari hamba evasi itu udah berbunga-bunga, menyenangkan. Baru melihat belum menyentuh. Pulang dari kebun, dengan itu senyum, senang hatinya agung. Itu istri soleha. Tapi kalau pulang dari kebun, istrinya masih tidur, pakai balsem, koyoan. Bapaknya pulang dari kebun. Woi, bapak di bawah, woi. Tidak minta tolong saja. Berarti bukan istri yang soleha. Ya inna amartaha atau adka. Ketika kami perintah taat. Ya, ini lalu yang tadi. Yang pertama niat, yang kedua itu taat. Taat nggak suami. Jangan sampai bantah nggak suami selama perintahnya sesuai dengan perintah Allah. Taat. Meskipun suami kamu itu jahat, kamu tetap harus taat. Itu berat jadi istri. Tapi ketika kamu bisa taat kepada suami terhadap perintah Allah, maka jaminannya adalah surga. Kalau kemarin Ananda Eva ini dosanya masih ditanggung oleh bapaknya, Pak Diono, tapi malam detik tadi itu ketika bilang sah oleh saksi, itu tidak mau dosa istrimu. Ya, berat menjadi suami, tapi juga berat menjadi istri. Makanya saya belum berani nikah. Ya, karena berat suami istri itu ya. Nggak ada yang suka. Nggak ada, karena memang kalau namanya hidup itu pasti banyak cobaan, banyak ujian. Kalau banyak ujian namanya landri, betul ya? Jadi kalau banyak cobaan itu namanya hidup. Yang terakhir wa idza ghibta anha hajudatka. Jadi ketika jenengan apa ya? Ketika Ananda Agung ini pergi kerja, hajudatka. Ananda Eva menjaga fima lika wa nafsiha. Ini yang susah. Fima lika wa nafsiha. Yang pertama menjaga hartamu. Jadi di rumah para ibu itu harus menjaga hartanya suami. Jangan sampai ketika tidak ada izin dari suami berbelanja seenaknya sendiri. Yang kedua fi nafsiha, di dalam dirimu. Jadi jangan kalau ada orang Jawa supir aja nengah supir bercukur anak itu tidak boleh. Artinya apa? Kalau ada supir, biarkan dia itu lewat di depan rumah, tapi jangan sampai musuh mampir ke rumah ketika suami tidak ada di rumah. Itu ya. Jadi cuma itu pesan saya. Yang pertama, perbaiki niat. Niatnya diperbaiki lillahi ta'ala. Yang kedua, harus taat. Ananda Eva. Dan yang ketiga, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Setiap ujian dan cobaan kita hadapi dengan sabar, dengan sholat dan sabar. Jangan sampai tinggalkan sholat meskipun berat. Meskipun misalnya di sini ada yang tidak senang, misalnya suka mabuk-mabukan, misalnya ya suka keluyuran, tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Karena nanti ketika kita dihisab, yang pertama ditanya itu sholat, Pak. Yang pertama ditanya itu sholat. Yang lain itu ikut aja. Ketika sholat kita baik, maka amalan yang lain juga akan menjadi baik. Begitu ya. Sangat hasan sekali pemirsa di sini yang panas. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan.
Semoga bisa dimengerti. Ini tidak mau ubah, ini hanya pengingat saja. Yang pertama niat, yang kedua taat, yang ketiga lakukan dengan sholat dan sabar. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Untuk berani nanti kepada Mama Muhyiddin yang lebih sepuh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.